ataupun nampak? Sujud syukur. Rasulullah kata pada hadis yang sahih, kepada Muhammad bin Hasan radhiyallahu taala anhu, dia kata apa? Ghatti fakhdaka fa innaha min al-aurah. Tutuplah pahamu kerana paha itu terbagian daripada sebagai pada aurat. Jadi paha ini adalah aurat. Kalau kamu memang ingin main bola, boleh itu hukumnya boleh. Tapi kalau dianya ada yang haram, maka hukumnya haram. Contoh benda haram. Kalau dia main bola dengan apa? Dengan menggunakan celana atau seluar yang pendek sehingga nampak aurat, haram hukumnya main bola dia itu. Kalau sekiranya main bola dia itu dengan apa? Dengan duit apa? Dengan taruhan, haram hukumnya. Sudah? Jadi ada benda-benda yang mengharamkan. Demikian juga kalau dia main bola sehingga tidak solat, tidak laksanakan solat, juga haram hukumnya main bola. Jadi kita tengok orang Mesir kadang-kadang mereka gol, langsung sujud dia. Itu kan sujud syukur itu. Itu namanya sujud gol. Sujud apa namanya? Orang tanya, Ustaz itu sujud syukur? Kata tak, itu sujud gol namanya. Sebab yang pertama kali dia mesti tutup auratnya, berwuduk dia, dah. Situ aurat. Yang ketiga, istiqbalu kiblah. Menghadap kiblat. Ini enggak tahu di mana yang sujudkan, langsung sujudkannya. Kiblat enggak tahu di mana dia buatnya. Yang keempat, rukun sujud. Ada rukun sujud. Semua rukun sujud tu dia sampaikan. Mana rukun sujud? Kening masih kesak sujud, kena tanah. Tangan, ya, walaupun dia ada tutup dengan kaos tangan, tak ada masalah. Tapi kening ni jangan tertutup. Tangan mesti kena ke tanah, jangan diangkat. Demikian juga kaki juga mesti dia pun letakkan ke tanah, jangan diangkat begini. Lutut juga demikian. Itu rukun sujud namanya. Kemudian yang penting juga niatnya. Mesti ada niat. Kemudian yang keenamnya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, antara niat itu pembukaan, kemudian salam itu penutupan. Warawaina fi Sahih Bukhari an Amr bin Maimun fi maqtali Umar bin Khattab. Dan kami riwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari daripada Amr bin Maimun, daripada ketika waktu meninggalnya Umar bin Khattab. Jadi ketika waktu Umar bin Khattab mau meninggal dunia, ya, beliau berpesan kepada anaknya Abdullah bin Umar, tolong dulu minta izinkan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha agar dia izinkan saya dikuburkan beserta dengan sahabat-sahabat saya, yaitu Rasulullah dan Abu Bakar. Pertama sekali, ya, Sayyidah Aisyah kata, saya telah membuatkan tempat ini untuk kuburan saya sendiri. Itu kata Sayyidah Aisyah. Maka kembalilah Abdullah bin Umar kepada Umar mengatakan bahwasanya itulah jawaban Sayyidah Aisyah. Kemudian datang lagi menanyakan kedua kalinya. Kedua kalinya dijawab oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dengan jawaban, ialah tidak apalah kalau memang begitu. Jadi dapat izinlah Sayyidah Aisyah, dapat izinlah Umar akan dikuburkan di mana, di tempat dengan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Umar radhiyallahu anhu arsala ibnahu Abdullah, yaitu Abdullah bin Umar. Bahwasanya Umar telah mengirimkan anaknya Abdullah atau mengutuskan anaknya Abdullah bin Umar ila Aisyah radhiyallahu anha kepada Sayyidah Aisyah yasta'dinuha ayyurfana ma'a sahibaihi, meminta izin kepada Sayyidah Aisyah agar dia dikuburkan bersama dengan kedua sahabatnya, itu Rasulullah dan Abu Bakar. Dari sini kita ketahui kamar yang ada pada Sayyidah Aisyah itu adalah kamar miliknya. Kamar siapa? Kamar miliknya, bukan kamar peminta. Kalau tak, kenapa Umar radhiyallahu taala anhu meminta kepada Sayyidah Aisyah untuk dikuburkan di situ? Berarti itu miliknya Sayyidah Aisyah. Paham? Awal pertama Sayyidah Aisyah enggan, yang kedua baru dia izinkan. Falamma aqbala Abdullah, manakala, ya, kembalilah Abdullah, qala Umar, berkata Umar, ma ladaika, apa kabar yang kamu bawa? Qala alladzi tuhibbu ya Amirul Mukminin, apa yang kamu inginkan wahai Amirul Mukminin. Maksudnya alhamdulillah taala Sayyidah Aisyah menerima dan mengizinkan kamu itu dikuburkan beserta dengan kedua sahabatmu. Adinat, dia mengizinkan. Qala alhamdulillah, berkata Umar, alhamdulillah. Maka syai'un ahamma ilayya min dalika, tidaklah sesuatu yang lebih penting kepada saya daripada yang demikian. Okey. Tengok.
Ini perkataan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Yang perlu kita lihat adalah ya, Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu ketika dia meninggal dunia ingin sekali agar dia dikuburkan bersama dengan Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mereka ingin demikian? Karena tabaruk di sisi orang yang alim, di sisi orang yang soleh. Tadi Umar inginkan agar dikuburkan dengan orang yang paling dia cintai, orang yang paling dia sayangi, orang yang paling ya dia kasihi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dapatlah keberkatan kepada Umar radhiyallahu taala anhu. Mungkin pernah saya kasih tahu sama antum sebelumnya ketika ya Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu datang menjadi penjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Kemudian datanglah Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang ke situ, datang Abu Musa al-Asy'ari, "Ya Rasulullah, Abu Bakar datang." Kata Rasulullah kepada Abu Musa, "Sampaikan berikan izin dia masuk dan sampaikan kabar kepada dia dengan syahid, dengan surga." Kemudian masuklah Abu Bakar, kemudian dia duduk di bagian mana? Bagian kanan. Setelah itu datanglah Umar radhiyallahu taala anhu kepada Rasulullah SAW, kemudian berjumpa dengan Abu Musa al-Asy'ari. Dia kata, "Ya Rasulullah, Umar datang ke rumah. Apakah boleh kamu izinkan masuk dia?" Kata Rasulullah, "Izinkan dia masuk dan berikan kabar gembira kepada dia dengan surga." Maka masuklah Umar radhiyallahu anhu dan dia duduk di bagian kiri. Kemudian datang lagi Utsman radhiyallahu anhu berjumpa dengan Abu Musa al-Asy'ari, dan Abu Musa minta izinkan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah kata, "Berikanlah masuk Utsman dan kabarkan dia dengan surga dan mendapatkan bala, ibtila, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala." Maka ketika masuk dia, dilihat kanan dan kiri sudah penuh, maka dia duduk di depan. Dari sini ulama mengatakan Utsman radhiyallahu anhu tidak dikuburkan beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, nyata di sini begitu besarnya perhatian para sahabat ingin mendapatkan keberkatan tabaruk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabaruk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak disebabkan tabaruk, apa bedanya dikuburkan di sisi Rasulullah dengan Baqi? Tapi kena Abu Bakar dan Umar sangat menginginkan agar dikuburkan di sebelahnya agar mendapatkan ketabarukan atau barakah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maka dikatakan, "Maka syai'un hamma ilayya min dalika." Tidak ada sesuatu yang paling penting pada saya kecuali yang demikian. Setelah dikuburkan Umar radhiyallahu taala anhu, ya, sekarang di dalam itu ada Rasulullah, ada Abu Bakar, ada Umar. Maka Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha membuatkan tabir. Buat apa namanya? Tabir. Kenapa buatkan tabir? Sebelumnya dia tidak buat tabir karena yang masuk dalam rumahnya itu adalah bukan mahram dia. Dari sini juga kita ketahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam mana? Rasulullah dalam mana sekarang? Dalam kamar Sayyidah Aisyah. Abu Bakar dalam kamar? Umar dalam kamar? Kamarnya Sayyidah Aisyah itu bangunan tidak? Bangunan tidak? Kenapa enggak dihancurkan aja itu kamar? Kuburan di dalam kamar atau kuburan di dalam bangunan? Sebab bukan jadi syarat. Sebab sekadar orang-orang kafir, kalau orang yang Wahabi kan kata itu tidak boleh ada kuburan dibuat bangunan. Tapi makam Rasulullah itu di bangunan Sayyidah Aisyah, masih di bangunan lagi. Kemudian setelah itu rumahnya Rasulullah SAW itu bergempet langsung dengan masjid. Tahu berdempet begini langsung dengan masjid. Ketika waktu adanya pembesaran masa Utsman radhiyallahu anhu, masuklah bagian kuburan tersebut kepada masjid Rasulullah SAW. Sampai sekarang ini masjid tersebut ada. Sampai ijma ulama daripada masa zaman sahabat sampai sekarang ini tidak ada satu orang pun yang berani ingin mengeluarkan kuburan Rasulullah SAW kecuali Albani, ya. Albani yang ingin mengeluarkan ketuhanan katanya kepada Raja Malik Fahd agar Malik Fahd mengeluarkan makam Rasulullah daripada masjid tersebut, memindahkan ke Baqi. Ya Rahman ya Rahim. Coba bayangkan betapa berani dia cakap begitu. Dia pikir dia orang yang paling jaga tauhid. Mana ulama-ulama dahulu? Katakan ulama-ulama dulu semua syirik kah? Tidak ada satu orang pun yang berpendapat agar memindahkan makam Rasulullah daripada tempat itu kepada Baqi.
Sebab itulah alhamdulillah taala Malik Fahd tidak mampu untuk melaksanakan perintah Albani. Dia kata kalau saya buatkan demikian, seluruh umat Islam yang ada di dunia ini akan menyalahi saya dan akan menyerang saya, dia kata. Walillahilhamd atas kayak gitu ya. Itulah fatwa-fatwa mereka yang sangat pelik. Babu mayaku idza sami'a siyahaddik. Dia jam berapa? Hah? Baru 11:30. Baru 9:30. Oh, kita bawa jam 1 saja insya-Allah. InsyaAllah. InsyaAllah. Karena jam 1 saja. Boleh saya, insyaAllah. Esok cuti saya. Esok cuti kuliah. Cuti. Ya Azhar. Esok cuti. Babu ma yaqulu idza sami'a siyahaddik wa na'ikal himari wa nuba'al kalbi. Ini perlu tu ketahui ni, tengok anjing ke, tengok himar kan, tengok himar sebenarnya, tengok tiba-tiba tahu Rozi jalan-jalan tiba-tiba datang himar dia kata kayak gitu. Tahu lagi anta bawa syaitan tu. Wa rawaina fi sahih Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan belum saya baca tadi, bab apa yang dibaca ketika waktu dia dengarkan kokok ayam, ketika ayam kokok gitu kan. Wa nahikil himar, jeritan himar. Katanya. Wa nubahal kalbi. Sebab kadang-kadang ada yang enggak tahu. Ni orang Kairo enggak tahu dia himar macam mana boleh menjerit. Ada kan? Sebab himar di Kairo sedikit sekali kan. Tapi kalau kampung banyak himar, dia tahu sendiri. Bercecer tai itu di mana-mana. Wa nubahal kalbi. Ni banyak gonggong anjing. Di mana-mana banyak tahu. Anjing menggonggong macam mana. Bukan mesti kayak Mesir, di Indonesia pun, di Malaysia pun ada anjing menggonggong kan. Wa rawaina fi sahih Bukhari Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tum nuhaqal hamiri fata'awwadhu billahi minasyaiton. Jikalau sekiranya kamu mendengarkan jeritan himar, donkey, fata'awwadhu billahi minasyaiton, hendaklah kamu berlindung kepada Allah SWT pada godaan syaitan. Kenapa? Fa innaha ra'at syaitanan, karena dia itu melihat syaitan. Si donkey melihat syaitan, maka dia tengok kata gitu. Peringatan sama kamu supaya kamu a'udzubillah. Mau tahu ketika waktu itu datang syaitan kan, kamu pun terganggu ya, terganggu dengan apa yang ada. Jadi dulu ingat saya kalau kami jalan-jalan ke Tapahan dulu kan, mau kuliah. Jadi syaitan dari datang kita melalui daripada himar. Lepas tu ada kawan kan jalan, dekat dengan himar. Himar tiba-tiba kata gitu. Kawan tu kata apa? Ni kau ni bawa syaitan banyak ni, dia kata. Sehingga himar tu menjerit-jerit. Wa idza sami'tum siyahadika, apabila kamu mendengarkan ya kokokan daripada, jadi dikah ni ini adalah ayam jantan ya, dik ayam jantan. Apabila kamu mendengarkan kokokan ayam jantan, fa'as'alullaha min fadlihi, maka adalah kamu minta kepada Allah SWT karunia-Nya. Bahasanya 2 malam kan, yang 1 malam ada ayam itu berkokok. Ini ada musalsal ayam kokok, ayam putih. Kalau sekiranya ayam putih yang ada di aras tu berkokok, maka semua yang ada di bawah dunia ini berkokok. Ya, pagi-pagi subuh-subuh kan dia berkokok. Jadi dia itu gunanya apa? Kalau ayam berkokok, gunanya untuk mengingatkan kita berzikir kepada Allah. Sebab itu dia katakan, surat kita bawakan ayam jantan yang berwarna putih di rumah kita agar dia berkokok. Bila berkokok, dia ingat kita kepada Allah SWT. Dari sini juga ulama mengambilkan, ya, fa innaha katanya ra'at malakan, karena semua itu adalah melihat malaikat. Dari sini ulama mengambil hukum sunnahnya kita duduk dan melihat ulama. Kenapa dia kata? Bagaimana kalau sekiranya kita satu lagi, kalau kita duduk beserta ulama, disunahkan kita berdoa di sisinya. Demikian juga kalau sekiranya kita dekat mana? Dekat makam-makam ulama. Kenapa dia kata? Kalau sekiranya ini ayam mengkokok, ya, disuruh pas'alullah min fadlihi, dalam kau minta kepada Allah daripada karunia-Nya. Ayam mengkokok, disuruh minta doa. Bagaimana dengan orang yang soleh dan orang yang memang taki kepada Allah SWT, wara, soleh. Tengok,
Maka orang-orang Wahabi enggak paham dengan daqiqul ilmi, daqiqul hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benda yang halus sekali. Ya. Kan sekarang ada yang mengatakan, mana dalilnya kalau kita berdoa di makam-makam itu semuanya makbul? Tengok di sini. Kalaulah ayam saja yang dianya itu tak sunat. Ayam tak sunat kan? Ada ayam sunat? Ayam sembahyang tak? Cuma zikir aja dia. Nah, ayam yang begitu saja, ya, ketika dia berkokok kita disunatkan untuk berdoa, apalagi dengan seorang ulama yang wali, ya, disunatkan kita berdoa di hadapan dia kepada Allah SWT. Tentunya doa itu kepada Allah SWT. Kenapa? Karena ketika kita melihat ayam, maka ketika kita melihat ayam dan dia berkokok, maka kita teringat Allah. Demikian juga kalau kita melihat ulama, ya, kalau kita melihat ulama yang dianya itu Rabbani, tentu kamu akan ingat Allah SWT, takut dengan Allah SWT. Itu maka ulama katakan, perbedaan ulama su' dengan ulama yang baik, ulama yang soleh. Ulama yang soleh ni, kalau kita tengok mukanya, hati kita ingat Allah. Nah, tapi kalau kita tengok ulama-ulama yang su' ni, ulama yang jahat, maka hati kita ni sibuk dengan dunia. Tak takut sedikit pun sama Allah SWT. Ini tanda-tanda ulama yang su'. Nah, ulama-ulama yang Rabbani, senantiasa hati kita ingat Allah SWT. Sebab itulah kita disunatkan apa? Berdoa kepada Allah SWT di depan dia, agar kira-kira doa kita itu makbul. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ni. Dah? Hadis ni dalam apa ni? Bukhari. Bukhari lagi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah taala. Muslim. Dia kata sangat aneh kan? Kenapa ketika waktu ayam berkokok kita suruh doa? Kenapa kita pas lagi dekat dengan kuburan tak disuruh doa? Mana kuatan hebatan orang yang meninggal, manusia yang berzikir kepada Allah SWT, bertauhid kepada Allah SWT, dia sunat, dia pakai serban, dia semua pakai. Itu ayam tak pakai serban. Itu ayam tak pegang tasbih. Ha? Lebih hebat lagi manusia kan begitu. Jadi kalau begitu doanya yang di depan oleh para wali-wali Allah SWT itu makbul. Dari sinilah ulama mengambil hukumnya. Ya? Ada lagi yang lain-lain. Sebab itulah kalau kita tengok hukum ulama-ulama buat begini, jangan langsung kata ni bid'ah, ini haram. Tak. Ulama memiliki ilmu daqaiqul ilmi, mereka faham dengan hadis Rasulullah. Mungkin kamu belum sampai. Itu yang kita kadang-kadang aneh di Mesir ni. Kadang-kadang mereka kata hukum ni bid'ah. 5 tahun akan datang, mereka kata boleh sunnah. Kenapa? Baru dapat mereka dalilnya. Baru mereka dapat dalilnya. Benda banyak kejadian seperti dalam kitab Ansar Sunnah Muhammadiyah. Dulu kita baca majalah dia kata ni tak boleh. Setelah 5 tahun dia kata boleh. Ha? Karena mereka baru nampak. Warawayna fi sunan Abi Dawud an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sami'tu nubahal kilab wa nahiqal umari bil laili fata'awadhu billah. Apabila kamu dengarkan gonggongan anjing dan jeritan himar pada waktu malamnya, adalah kamu berlindung kepada Allah SWT. Maksudnya bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa innahunna yaraina ma la tarawun. Sesungguhnya mereka atau sesungguhnya himar dan anjing itu melihat apa yang kamu tak melihat. Dia tengok, anjing tengok apa? Anjing ni kalau malam-malam dia menggonggongkan, kadang-kadang gonggongnya ngeri kan. Itu kadang-kadang dia tengok hantu. Dia tengok kuntilanak, dia tengok kuntilmak. Itu dia tengok semua. Dia tengok jin, dia tengok yang pencuri, dia dengar suara pencuri dan menggonggong. Kamu tak melihat apa yang dia lihat, sebab itu dia menggonggong. Maka entar a'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi min minal jin. A'udzubillahi min mak lampir. Babu mayakul idza ra'al harik, bab apa yang dikatakan ketika waktu melihat kebakaran. Rawaina fi kitab Ibnu Sunni an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ra'aitumul hariqa fakabbiru. Apabila kamu melihat daripada kebakaran, hendaklah kamu bertakbir. Sebagai dalam kitab dikatakan hendaklah kamu berazan. Hendaklah kamu berazan. Fa inna takbira yudfi'uhu, karena sesungguhnya takbir itu akan mematikannya. Ya. Takbir itu akan mematikannya. Fawaidnya salah satu daripadanya azan. Allahu akbar, Allahu akbar, maka akan mati dia.
Pernah kejadian di kampung saya dulu, angin kencang sekali dia beradan, sehingga enggak berapa lama angin itu berhenti langsung. Jadi juga demikian, kalau sekiranya terjadi gempa kah, terjadi apakah, langsung kamu keluar adzan. Ajarkan kampung-kampung kamu seperti itu. Kalau terjadi di gempa bumi apakah semuanya, coba adzan. Bila mereka ingat Allah SWT dengan adzan, insyaAllah ta'ala Allah akan jauhkan kembali daripada bencana tersebut. Nah, kalau kamu enggak percaya, cobalah. Sebab itu dikatakan tadi, adzan itu bukan hanya untuk kebakaran saja kan? Kebakaran itu bukan untuk adzan itu bukan untuk kebakaran, bukan untuk solat, tapi banyak lagi. Adzan untuk apa? Untuk orang yang barulah lahir. Adzan untuk apa? Musafir. Adzan untuk orang sunat. Adzan untuk orang yang pergi kepada apa? Meninggal, ya, dikuburkan, dituduhkan, disunatkan dalam Syafi'iyah. Pergi haji. Ya, itu musafir lah itu macam. Wa yustahabu ayyadhu wa ma'a dhalika bi du'ail karbi, dan disunatkan juga berdoa bersertanya itu dengan doa bencana wa ghairihi dan selainnya mimma qaddamnahu fi kitabil al-adhkar li umuril aridatin wa indal ahati wal afat. Pada kitab zikir-zikir dengan perkara-perkara yang mendatang ketika waktu datangnya bencana dan kerusakan. Bab ma yaquluhu 'indal qiyam minal majlis. Bab apa yang dikatakan ketika waktu berdiri kita daripada majlis. Wa ra'ayna fi kitab Tirmidzi wa ghairihi. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'la. Allah. Semangat ni. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma'ani kulli unta wa zakat. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amal la yurfa' wa du'a la yusma' wa 'ayn la tadma'. اللهم إن الحق حق وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya Rabb.